Shalom Miracle Church, saya Desi Situmorang, welcome to MS Update minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk ikut doa ibadah puasa, kami mengundang saudara-saudari untuk bergabung di acara doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 siang di aplikasi Zoom Meeting. Bagi gereja Tuhan yang rindu memberkati gereja kita melalui persembahan mingguan, diakonia, perpuluhan maupun janji iman dapat mengirimkannya ke rekening GBI Miracle Service Bali. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah online. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, semua kita bersuka cita, sebab Allah sumber sukacita itu ada dalam kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita Saudara dengan naikkan sebuah pujian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat memuji bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami akan menaikkan pujian bagimu. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan. Menaikkan pujian ini, katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatan. Haleluya, yes Lord, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hati. Ini iman percaya kami Tuhan. Haleluya, hilang kekuatan. Haleluya, oh haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku.
memenuhiku. Haleluya. Kami akan percaya sukacita Tuhan turun atas kami. Berikan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu ada dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, biarlah hari-hari ini hadirat-Mu semakin melingkupi hidup kami. Bahwa kami semakin lagi perlu Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan penyembahan kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Kau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan penyembahan kita, naikkan ucapan syukur kita. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata bagi kami, tangan-Mu tersedia bagi kami, penolong kami. Haleluya. Jiwa kami bersyukur kepadamu, kepadamu Tuhan. Engkau baik, ucapan syukur yang lahir dari setiap hati kami. Sebab Kau baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Anugerah-Mu nyata bagi kami. Iralah maya syadara, iralah maya syadara, biarlah ketika kami menyembah Engkau, hadirat-Mu turun atas setiap rumah-rumah kami. Hadirat-Mu turun atas setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Kiralah maya syadara laba, we need you. Haleluya. Bersemayam
pujian ini bersama-sama, saudara. Katakan hadirat-Mu. Bersemayam di tatamu.
Penyembahan bagimu Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya yang sebab Kaulah satu-satunya yang layak kami puji. Kiralamaya Shandaralaba Karalabayara Kiralamaya Shandaralaba Karalabayara Shandaralaba Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kiralamaya Shandaralaba Karalabayara Kiralamaya Shandaralaba sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kekuatan dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kiralamaya Shandaralaba hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji. Yesus Kaulah. Haleluya. Kiralamaya Shandaralaba Kiralamaya Shandaralaba Kiralamaya Shandaralaba
layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terus merasakan pemeliharaan-Mu. Kami terus merasakan kasih-Mu. Biarlah hari ini Bapa, kami makin Engkau bawa dekat kepada Tuhan. Bahkan di minggu yang pertama di awal bulan ini, kami tahu bahwa hidup kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom buat saudara semuanya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi saudara semuanya yang baru saja mengikuti ibadah online via YouTube ini. Juga terima kasih yang sudah memberikan like, juga subscribe dan share kepada yang lain. Saya percaya lewat media online ini, biarlah siaran YouTube ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini nats firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang menjadi gembala gereja di Efesus. Nah, saat itu Timotius dihadapkan pada pengajar-pengajar sesat dan di kalangan jemaat di Efesus mulai banyak terjadi degradasi atau kemerosotan moral dan spiritual. Nah, dengan keadaan ini Paulus mengatakan kepada Timotius, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Karena kekuatan yang kita miliki saat ini sesungguhnya berasal dari kasih karunia Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan dan renungkan, dunia yang kita hadapi ini makin hari makin susah dan berat. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang yang tidak tahan bisa menjadi stres, depresi, bahkan menjadi putus asa. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa orang yang mudah stres, orang yang mudah depresi, atau mudah putus asa adalah orang yang tidak memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Mereka tidak bisa merasakan bahwa ada kekuatan supranatural yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Rasul Paulus dalam ayat ini jelas berkata bahwa sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat adalah endunamou, gitu saudara, ya. Yang merupakan kata bentuk pasif yang memiliki arti bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha atau kekuatan sendiri. Jadi artinya saudara, kita bisa kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini, atau kita bisa hidup berdampingan dengan virus corona ini hanya karena kekuatan dan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan bahasa saya mau katakan, ketika tangan kita terangkat tanda berserah,
maka Tuhan akan turun tangan dan menganugerahkan kepada kita kekuatan yang akan memampukan saya dan saudara menjalani hari-hari yang sulit ini. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, apa yang perlu kita perhatikan? Ada dua hal saudaraku. Yang pertama adalah kembali kepada kasih mula-mula. Wahyu pasalnya kedua, ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, kita lihat saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Ya. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita menganggap sambil lalu hal-hal yang dulu kita anggap penting, sekarang kita tidak lagi menganggap penting. Saudara ingat, kadang kita taat kepada firman Tuhan yang satu dan kita melalaikan firman Tuhan yang lain. Kita mungkin suka berdebat untuk hal-hal yang sia-sia. Sehingga saya mau katakan saudara, kita mengalami penurunan dalam kerohanian kita. Haleluya. Nah saudaraku, satu kali di Afrika ada cara yang unik orang di sana untuk menangkap monyet. Ya saudara, jadi di sana itu para pemburu meletakkan kacang di depan mulut botol, terus berjajar hingga kacang ada yang dimasukkan di dasar botol. Nah, alhasil saudaraku, ketika monyet mulai ambil satu, si monyet gak sadar kalau tangannya ternyata sudah menyentuh di dasar botol ini. Nah, waktu ia akan mengeluarkan tangannya, gak bisa saudara. Kenapa? Karena tangannya menggenggam kacang tersebut. Dan ketika dia menarik, gak bisa. Karena pasti saudaraku, mulut botol itu lubangnya pasti lebih kecil. Nah, di saat itulah para pemburu mulai menangkap monyet tersebut. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita terjebak dalam situasi keadaan yang membuat kehidupan rohani kita menurun. Perlahan-lahan saudaraku, kita bolong-bolong gak pernah baca firman Tuhan. Perlahan-lahan saudaraku, kita mulai malas dalam saat teduh. Sudah lama mungkin engkau sudah gak pernah lagi doa bersama dengan mesbah keluarga dengan keluargamu. Nah, hati-hati saudara. Musuh rohani kita sedang mengintai kita untuk menerkam kita. Nah saudara, tinggal iblis cari waktu yang tepat ketika kita sedikit saja lemah, ketika kita sedikit saja menyerah, iblis langsung bisa menghancurkan kita. Ingat ayatnya ada di mana saudara? 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah gak mau lagi ikut ibadah online gitu ya. Mungkin saudaraku di antara kita mengalami keadaan ekonomi yang sulit. Saudara mungkin dirumahkan ya, 4 bulan gak bekerja. Ya, jadi tagihan tetap datang terus gitu ya. Tapi saudaraku, saya mau katakan saya ikut berempati. Saya ikut merasakan apa yang saudara alami. Tapi ini bagian saya untuk mengingatkan saudara bahwa saudaraku dalam keadaan sulit apapun, mari jangan pernah kita tinggalkan kehidupan kerohanian kita. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu. Bangkitkan kembali manusia rohmu itu. Perhatikan lagi kehidupan kerohanimu. Jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu pernah kita lakukan. Firman Tuhan jelas katakan, lakukanlah lagi semula apa yang telah engkau lakukan. Ingat saudara, kasih mula-mula yang dulu pernah engkau miliki. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya saudara yang ada di rumah, saudara boleh colek sebelah kanan kirimu, katakan ingat kasih mula-mula ya. Oke. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan katakan amin. Ya. Kau berkata, Tuhan ini hatiku, aku mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Ini hatiku, perlu campur tangan-Mu Tuhan dalam hidupku. Sekali lagi saudara katakan amin. Kalau yang pertama tadi adalah kembali kepada kasih yang mula-mula. Lalu yang kedua adalah bertobatlah. Dalam kitab Wahyu 2 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, mari kita balik pada cerita tentang si monyet tadi. Saudara, ketika tangan si monyet dalam posisi menggenggam kacang di dalam botol, nah, maka tangannya pasti tidak akan bisa untuk ditarik keluar dari botol, karena mulut botolnya lebih kecil. Nah, saudaraku perhatikan, banyak saudaraku dari kita yang sudah tahu bahwa yang kita lakukan ini berdosa atau salah di mata Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita enggan kehilangan kacang kita. Dalam tanda kutip saudaraku, atau sesuatu yang sedang kita kerjakan, namun kita tidak menyadari kalau itu salah. Itu saudara ya. Jadi seperti si monyet ini menggenggam kacang ini terus saudaraku. Nah artinya saudaraku, kita sedang masuk dalam sebuah perangkap iblis yang membuat kita makin jatuh dalam
dosa. Dan makin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Saya katakan dengan bahasa saya, kita akan mengalami yang disebut sebagai mati rohani. Haleluya. Tapi saudaraku, karena kita takut kehilangan kacang ini, atau sesuatu yang sedang kita kerjakan namun itu salah, saya mau katakan, ini tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk kita berkata, aku minta ampun Tuhan. Tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih susah lagi dari akibat dosa yang kita lakukan. Maka hari ini saudaraku yang kedua, saudara bertobatlah. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika firman Tuhan di minggu pertama ini datang kepada kita, engkau yang mendengar khotbah ini, ingat bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Lepaskan apa yang selama ini membuat pemahamanmu baik, tapi malah itu membuat hidupmu dalam keadaan berdosa dan membuat hidupmu malah jauh dari Tuhan. Lepaskan saudara. Ingatlah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan? Mungkin hubunganmu dengan suami dan istri menjadi jauh. Atau apa yang engkau lakukan menjauhkan hubunganmu dengan anak-anakmu, dengan orang-orang terdekatmu. Saya mau katakan, bertobatlah. Sehingga hari ini saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kembali kepada kasih yang semula dan bertobat. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Mari saudara yang ada di rumah-rumah boleh menyediakan roti dan sirup anggur atau air putih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sekali katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terima kasih ya Tuhan, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Mari ya engkau yang ada di rumah-rumah, kita mengangkat roti ini atas kepala kita. Tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Untuk kami kembali untuk mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan.
Karena kami tahu bahwa pengorbananmu di atas kayu salib, darahmu yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menebus dosa-dosa kami. Dan hari ini kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah ketika kami makan roti ini, kami tahu bahwa hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita angkat cawan ini atas kepala kita. Mari sejenak kita mengenang akan kebaikan Tuhan. Darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Darah Yesus yang telah mengangkat kehidupan lama kita. Oleh penebusannya kita beroleh kemenangan. Oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Hari ini saudara ingatlah, ketika engkau bertobat, engkau melihat bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita yang percaya kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara. Haleluya. Kiralah baya syakara bara 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 bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang di rumah-rumah, bukalah kedua tanganmu. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih-Nya sungguh nyata bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, taruhlah tangan kanan di dadamu. Mari kau mulai berdoa kepada Tuhan, minta supaya engkau diberikan lagi kasih mula-mula itu. Minta kepada Tuhan supaya engkau lebih lagi mengasihi Tuhan hari-hari ini. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mari ambillah komitmenmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Biarlah mereka yang meletakkan tangan kanannya di dada, mereka mulai berkomitmen kepada Tuhan, mau membangun masa mesbah doa lagi, mulai
membaca firman Tuhan dan saat teduh lagi. Haleluya. Dan aku berdoa biarlah kita memiliki hati yang mudah untuk bertobat. Memang keadaan tidak menjadi mudah, tapi saya percaya saudara, waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Kau yang ada di rumah-rumah saudara, terimalah anugerah Tuhan yang sempurna. Berkat atas rumah tanggamu, berkat atas keluargamu, berkat atas anak-anakmu. Terimalah dengan sukacita. Dalam keadaan ini engkau tetap kuat sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari saudara, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta, kasih, serta persetujuan yang manis oleh Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertaimu mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang sangat mengasihimu. Tuhanlah yang memberkati keluargamu. Tuhan yang memberkati rumah tanggamu, anak-anakmu. Dan percayalah, mulai hari ini, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.